Halo semua, kembali lagi di Ontel Podcast. Podcast yang menyerap obrolan mahasiswa teknik lingkungan yang disajikan secara digital. People gimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya, dan tentunya tetap semangat menjaga kesehatan walau di rumah aja. Sebelumnya lagi, kenalin gue Basita, The Teknik Lingkungan 2018. Gue bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan di segmen baru Ontel Podcast. Dan kali ini gue gak bakal sendiri. Gue bareng sama anak Bekasi kebanggaan gue. Siapa lagi kalau bukan Nada Nabila. Hai. Kenalin semuanya, gue Nada Nabila, biasa dipanggil Nada, dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Kebetulan seangkatan juga nih sama Babas. Dan kebetulannya lagi, rumah kita juga deketan tuh, Bas. Bogor, Bekasi, bisa lah ya kita kapan-kapan main. Boleh. Sumpah Bas, gue excited banget nih Bas. Kita dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng di segmen baru Ontel Podcast ini Bas. Nah iya, segmen baru ini namanya Environmental Fact Nat. Environmental Fact ini merupakan segmen yang ngebahas informasi tentang lingkungan, baik dari segi akademik maupun informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Wah, menarik banget ya Bas. Fact ini hadir di Ontel Podcast kita kali ini. Soalnya yang kayak gue tahu, itu kan biasa nih ya, scroll IG dulu lah ya kalau malam. Nah kemarin gue lihat tuh di IG HMTL tuh ada ngepost tentang efek. Gue kira tuh bakal dipost di HMTL aja, tapi ternyata hadir di nuansa baru ini ya, lewat podcast. Betul banget. Terus di Environmental Fact segmen pertama ini, kita mau ngebahas tentang pencemaran tanah, Nat. Dimana yang disebabin sama tumpahan minyak. Karena tahu sendiri kan Indonesia kondisinya masih pakai minyak sebagai komoditas utama. Kondisinya bisa tercemar di tanah akibat ceceran, tumpahan, kebocoran atau faktor-faktor lainnya. Yang pastinya kondisi-kondisi tersebut bikin dampak buruk buat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Wah, itu dulu ya Bas. Terutama kita ya Bas sebagai mahasiswa teknik lingkungan, penting banget nih untuk tahu gimana sih metode-metode untuk menangani pencemaran lingkungan itu. Buat kedepannya lingkungan bisa kembali lagi ke kondisi yang lebih baik lagi. Oke, ngobrol tentang pencemaran tanah akibat minyak bumi nih Nat. Dari lu sendiri, ada solusi apa nih yang mau lu tawarin? Nah, jadi People, metode yang bakal kita bahas kali ini yaitu adalah metode rizoremediasi. Mungkin bisa tolong dijelasin dikit dulu nih, Bas. Kira-kira tuh rizoremediasi itu apa sih, Bas? Oke, rizoremediasi ini tuh merupakan metode alternatif untuk mendegradasi pencemar yang ada di tanah. Wait. Mendegradasi pencemar ya, Bas, tadi lu bilang? Nah, itu gimana sih, Bas? Kok dia bisa ngedegradasi pencemar itu? Emang dia pakai apa sih, Bas? Oke, jadi si rizoremediasi ini dia manfaatin interaksi antara tumbuhan sama mikroorganisme yang hidup di tanah, spesifiknya di zona perakaran. Oh, manfaatin interaksi gitu ya? Jadi kayak gabungan antara fitoremediasi sama bioremediasi gitu nggak sih? Ya betul, gabungin dua aspek tersebut. Buat ngingetin aja, bioremediasi itu cara degradasi pencemaran di tanah dengan cara yang lebih sederhana dan gak berbahaya. Oh, oke. Tadi kan juga ada fitoremediasi nih, Bas. Nah, buat mengingatkan kembali nih ke People, fitoremediasi itu apa sih, Bas? Oke, fitoremediasi itu sebenarnya mirip sama bioremediasi, nah, tapi si bioremediasi kan pakai mikroba aja, tapi kalau fitoremediasi ini pakai tanaman. Jadi dalam prosesnya si tumbuhan dan mikroorganisme mereka ngejalin hubungan simbiosis mutualisme. Oh, jadi mereka ada hubungan khusus spesial gitu ya, Bas ya? Hubungan with benefit gitu lah. Benefit banget nggak tuh? Bener buat ngelurusin nih ya. Benefitnya tuh gimana sih, Bas? Jadi si tanaman ini nyediain ruang dan lingkungan untuk hidup si mikroba. Yang nguntungin mikroba buat hidup di area akarnya. Dan lingkungan itu dia bakal kaya akan nutrisi dan juga karbon. Sederhananya, kayak gue tadi kebelit-belit nih. Sederhananya nanti si
tanaman itu nyediain tempat tinggal atau kamar kosan lah buat si mikroba. Nah, si mikroba itu bantu bersih-bersih dia di kamar kosannya. Oh, kamar kosan ya. Jadi inget nih kosan gue yang di Jogja. Aduh, kangen banget ya. Kapan terakhir kali ditengok, Nat? Udah berapa setahun yang lalu kali ya. Nah, Bas, tadi kan kamar kosan itu analoginya nih, Bas. Kalau penjelasan ilmiahnya itu kayak gimana sih, Bas? Oke, mungkin beberapa Enviro people juga udah pada tahu ya. Jadi kalau akar tanaman secara aktif sama pasif tuh juga bisa ngeluarin berbagai senyawa organik. Contohnya? Kayak asam amino, senyawa fenolik, polisakarida, senyawa humat, yang mereka itu secara kolektif disebut sebagai eksudat akar. Tunggu Bas, eksudat akar ya tadi ya? Kayaknya ada nih beberapa teman-teman dari Enviro People yang masih agak awam dengan eksudat akar. Kalau boleh tahu, eksudat akar tuh apa sih, Bas? Oke, eksudat akar ini sesuatu yang dihasilkan sama tanaman yang nantinya dapat ngerangsang aktivitas mikroorganisme. Nah, karena udah nerima nutrisi dari tanaman, sebagai gantinya si mikroorganisme mendegradasi kontaminan di tanah menggunakan sistem enzimnya. Oh, itu sih, Nat. Berarti tuh ini ya, Bas ya, proses biokimia di sekitar akar tanaman tuh ideal banget ya buat mendegradasi pencemar hidrokarbon di tanah itu sendiri. Iya, dan yang paling penting, Nat, metode ini tuh ramah lingkungan. Nah, bener banget nih. Rhizoremediasi ini umumnya terjadi secara alami dan hasilnya cukup optimal loh, Enviro People. Selain itu, efisiensi dari metode ini juga dapat ditingkatkan dengan cara mencari kombinasi yang pas antara tanaman dan mikroba itu sendiri. Dan jangan lupa, harus sesuai dengan kontaminan yang mau didegradasi. Nah, betul banget. Nah, di sini metode rhizoremediasi ini disertai oleh proses bioaugmentasi. Lu tau nggak, Bas, bioaugmentasi itu apa? Ntar gue coba dulu ya. Kalau nggak salah tuh bioaugmentasi itu masukin mikroba tertentu, ya nggak sih? Betul banget. Nah, selain dari bioaugmentasi, ada juga nih, Bas, biostimulasi. Lu tau nggak, Bas, biostimulasi itu apa? Oke, kalau nggak salah lagi, itu nambahin nutrien nggak sih? Betul banget, Bas. Emang keren banget nih, Bas ini. Nah, buat tambahan info nih, teman-teman, supaya degradasinya jadi lebih optimal, mikroorganisme yang kita pakai harus punya gen katabolik. BTW, selain gen katabolik, ada faktor lain nggak, Nat? Ada dong tentunya. Faktor-faktor lainnya tuh kayak ada faktor interaktif, kayak karakteristik tanaman, kondisi tanah dan lingkungan, sifat mikroba, serta karakteristik hidrokarbon sendiri. Maka dari itu, selalu disarankan nih untuk mempertimbangkan semua faktor ini sebelum menerapkan proses remediasi pada skala implementasi penuh. Oh, jadi syarat ketentuan berlaku banget ya, Nat, di sini? Betul banget, Bas. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, Nat, apa sih kelebihan dari metode rhizoremediasi? Jadi, kelebihan rhizoremediasi ini tuh dinilai lebih efektif dan juga lebih efisien daripada teknik mikroba dan fitoremediasi secara terpisah, Bas. Contohnya? Kalau ini ya, contohnya itu gue pernah nih, Bas, baca ada pencemaran tanah oleh minyak. Nah, di situ proses remediasinya menggunakan alfalfa kuning yang dikombinasikan dengan Acinetobacter sp. Nah, dari ini strain S33 dapat meningkatkan efisiensi remediasi menjadi 39%. Oh, cukup gede ya. Yang hasilnya 5% lebih optimal dari penggunaan tumbuhan dan mikroba secara terpisah, Bas. Oh, tapi diingat, Nat, di setiap metode pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oh iya, betul banget tuh, Bas. Kan nggak ada yang sempurna nggak sih di dunia ini? Kurangnya dari metode ini tuh degradasinya cukup lama. Tapi metode ini bisa dibilang efisien kok, meskipun lama. Dia juga murah, terus ramah lingkungan. Gak heran kenapa metode ini disebut sebagai metode alternatif yang cukup baik. Wah, paket hemat banget gak sih, Bas? Udah murah, ramah lingkungan lagi. Bener banget, paket hemat. Oke, Enviro People, kayaknya cukup sekian deh bahasan kita tentang rhizoremediasi.
ngobrolin tentang lingkungan emang selalu menarik, kayak nggak sadar Banget. aja gitu pengen explore lingkungan, terus fenomena-fenomena dalamnya. Betul banget, Bas. Mungkin di next episode kita bisa kali ya diundang lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng kayak gini Iya, tentang kayak lingkungan dong pastinya, iya nggak sih? setuju banget. Mungkin Enviro People kayaknya bahasan kita besok juga bakal lebih beragam lagi. Tapi untuk segmen sekarang di episode ini kayak cukup sampai sini aja deh untuk podcast kita. Semoga dari bahasan kita sebelumnya, Enviro People bisa mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga buat follow Ontel Podcast di Spotify karena banyak banget bakal ada obrolan-obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!